Kanjeng Tumenggung. Loralini, siapa yang menyuruhmu ke sini? Suara hati saya, Kanjeng. Suara hati? Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan, Gung. Loralini, siapa yang menyuruhmu ke sini? Suara hati saya, Kanjeng. Suara hati? Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan. Apa yang akan kukatakan? Bayi yang ada di dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutukku! Kamu bicara mengenai calon penggantiku, Loralini. Saya mengerti, Kanjeng. Tapi bukankah kutuk itu mengatakan bahwa bayi itu akan membunuh ramanya sendiri? Dan akan mengawini ibunya sendiri? Pada suatu hari yang muram, Tumenggung dirundung oleh bayangan kelam yang menghantui pikirannya tanpa ampun. Kutukan yang dilontarkan Nyi Wingit menggema seperti mantra jahat, sementara hasutan licik dari salah satu selirnya, yang juga menjadi istri paling dicintainya, memperkeruh suasana. Dengan nada lembut namun penuh tipu daya, sang selir menyarankan solusi gelap, bayi yang dikandung oleh Sekarwangi harus disingkirkan begitu lahir. Awalnya, Tumenggung dengan tegas menolak gagasan keji itu. Namun, malam-malam panjang yang penuh keraguan mengikis ketegarannya. Perlahan, ia merancang siasat untuk meyakinkan permaisurinya. Kejam. Kejam sekali Ganda Tumenggung kalau kita harus membuang bayi yang tidak berdosa. Apa tidak ada jalan lain? Apa itu satu-satunya jalan keluar? Dengar, Dinda. Kalau bayi tidak dibuang, ia akan tinggal seatap dengan kita. Padahal bayi ini akan membunuh ramanya sendiri. Aku. Dan akan mengawini ibu kandungnya sendiri. Dinda Ayu Sekarsari. Kamu. Sudah bisa dibayangkan kebenaran dari kutukan itu, Dinda. Ini rencana untuk kita. Rencana untuk Katemunggungan. Bayangkan. Betapa ngeri dan memalukan rentetan kejadian yang akan menimpa kita. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cita kasih kita melekat kepadanya. Sebab, kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Tapi... Tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada. Sekarwangi, yang dipenuhi cinta tanpa syarat pada bayi dalam kandungannya, menentang keras rencana tersebut. Namun, bujuk rayu Tumenggung,
disertai ancaman kutukan yang disebut-sebut dapat menghancurkan keluarga dan kerajaan, mulai menciptakan celah di hatinya. Dengan linangan air mata dan rasa perih yang mendalam, ia akhirnya menyerah, merelakan bayinya meskipun hati kecilnya terus berteriak dalam kepedihan. Nyi, Nyi. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Apa pembuangan bayi ini kita biarkan saja? Apa tidak harus dicegah? Tidak, Cundomanik. Kita tidak bisa ikut campur apa yang sudah jadi keputusan manusia. Kita hanya boleh melindungi. Biarlah semuanya berjalan seperti yang sudah disuratkan. Koco Benggolo, ikuti perjalanan Bira. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Nanda Raden, bayi itu sudah lahir. Dan Tumenggung benar-benar melaksanakan saran ibu untuk melenyapkan bayi itu. Kesempatanmu Raden Sombo. Peluang kembali terbuka untukmu menjadi pewaris. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada apa lagi, Cundomanik? Apa tidak sebaiknya bayi itu langsung kita amankan dan kita bawa ke keraton Kanjeng Ratu? Belum saatnya, Cundomanik. Belum saatnya. Sudah kukatakan, yang bisa kita lakukan adalah melindunginya. Lihat, aku akan melindungi mereka dari hujan. Aneh, Nyi. Seperti ada yang mengunjungi kita. Iya ya Ki. Ada apa ya? Tidak tahu, Nyi. Ketika hari kelahiran tiba, bayi laki-laki itu lahir dengan paras yang menawan. Seiring kelahirannya, hujan deras mengguyur bumi, seolah-olah langit sendiri turut berduka atas nasib sang bayi. Di tengah badai itu, Nyi Birah dan kakaknya, menjalankan titah dari Cokro Nanggolo, membawa bayi itu menuju kematian. Namun, di balik tabir hujan, Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, memperhatikan setiap langkah mereka dengan tatapan penuh teka-teki. Ki. Ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa akibatnya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Ki? Ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa akibatnya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada.
Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Nyi. Di tempat pembuangan yang suram, langit mendadak gelap pekat. Awan hitam menggulung, seakan berusaha melindungi bayi itu dari nasib malang. Ketika Nyi Birah mengangkat pisaunya, tangannya gemetar. Hati kecilnya terguncang oleh perasaan iba yang tak terduga. Tepat saat itu, seekor kelinci putih melintas, membawa solusi tak terduga. Dengan penuh kepasrahan, Nyi Birah mengorbankan kelinci itu, mengambil jantungnya sebagai pengganti nyawa sang bayi. Berita kematian bayi itu menyebar keesokan harinya, dan ia dimakamkan dengan penuh kehormatan di makam kerajaan, tanpa ada yang menyadari bahwa bayi itu masih hidup, tersembunyi dari takdir yang mengintainya. Kok basah ya, Ki? Iya, payung tadi bukan untuk kita, tapi untuk Raden bayi itu. Berarti bayi itu ada yang melindunginya. Iya. Untung kita tidak jadi membunuhnya. Iya, ayo, Iya. ayo, ayo. Keranjang bayi itu harus dipindahkan. Baik, Kanjeng Ratu. Cundomanik, biar aku saja yang melakukannya. Dinda boleh menangis. Tapi menangislah. Karena bencana telah lewat. Telah dilewatkan. Karena kutuk Niwingit tak akan terjadi. Pergi. Semoga Cokronanggolo, semoga kutuk itu tidak akan terjadi seperti harapanmu. Semoga. Pengumuman, pengumuman. Waro, pengumuman, pengumuman. Waro, pengumuman, pengumuman. Woro, pengumuman, pengumuman. Atas nama Kanjeng Tumenggung Cokronanggolo diberitakan bahwa bayi yang sangat didambakan kerabat Katumenggungan semalam telah lahir dan meninggal dunia. Bayi yang belum diberi nama ini langsung dimakamkan di makam keluarga. Demikian pengumuman ini disampaikan. Ingat, hanya kita yang tahu kalau bayi itu dibuang. Di sisi lain dunia, seorang pendekar wanita bernama Kembang Tanjung berdiri di depan cermin. Wajahnya adalah perpaduan kecantikan dan ketegasan, tetapi sorot matanya menyimpan dendam membara. Sang guru muncul di hadapannya, membawa angin masa lalu yang mengingatkannya pada luka lama, ayahnya tewas di tangan Cokronanggolo. Amarah dalam dirinya menyatu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia bersiap untuk menelusuri jejak Sang Tumenggung, membawa dendam yang mengalir dalam darahnya menuju akhir yang penuh risiko.
dan dimanapun kau berada. Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekartaji. Sekartaji. Iya, Sekartaji alias... Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Sementara itu, di sebuah tempat terpencil, seorang pemuda menemukan dirinya terperangkap dalam tubuh seekor buaya raksasa. Namun, buaya itu bukan makhluk biasa. Ia adalah ratu siluman yang memancarkan pesona mistis. Keindahannya membius si pemuda, tetapi kesadarannya segera pulih. Dengan keberanian yang mendidih dalam darahnya, ia menceburkan diri ke sungai yang deras, berharap arus air mampu melepaskannya dari cengkeraman sihir sang ratu. Lalu, adakah yang salah dengan saya? Aku hanya mau mengingatkan kamu. Tugas utamamu adalah mencari Cokro Nanggolo pembunuh bapakmu. Jadi kamu jangan terlena di tempat ini. Cepat berkemas dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Iya, Guru. Baik. Bagus. Jangan kecewakan aku. Selamat jalan. Iya, Guru. Iya. Tugas utamaku adalah mencari Cokro Nanggolo, pembunuh bapak saya. Takdir mulai menjalin benang kehidupan mereka, menganyam kisah penuh misteri dan pengkhianatan. Langkah demi langkah membawa mereka mendekat ke pertemuan yang tak terhindarkan, tempat di mana rahasia kelam akan terbongkar, dan nasib mereka ditentukan oleh kekuatan yang melampaui kehendak manusia.